warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Universitas Asahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Suhanda dari SMA PGRI Jambar. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Asahan tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi novel. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Di tempat duduk siap? Siap. Tempat duduk siap? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dalam hati mulai. Selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, materi hari ini adalah materi drama. Ya. Namun sebelum kita mempelajari materi drama, maka kita akan mempelajari dulu pelajaran minggu lalu. Atau mengingat, minggu lalu adalah pelajaran mengenai ceramah. Apa itu ceramah? Ada yang tahu? Ceramah adalah berbicara di hadapan orang banyak secara sendiri dengan isi pembicaraannya adalah nasihat dan agama. Oke, terima kasih Dea ya atas jawabannya. Jadi menurut Dea, ceramah itu adalah sebuah monolog atau berbicara di hadapan orang banyak, satu orang ya. Tapi isinya adalah mengenai nasihat atau lebih cenderung mengenai isi-isi keagamaan. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai drama. Namun sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis isi, struktur dan pembahasan dalam naskah drama, serta terampil memproduksi naskah dan tentang permasalahan aktual dalam memperhatikan aspek kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda menganalisis struktur drama ya, isi, struktur dan pembahasan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, anak-anakku, alangkah baiknya saya akan bertanya dulu. Tahu nggak kalian apa itu drama? Semacam sandiwara. Oke. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Acting. Oke, terima kasih. Ada lagi? Enggak, Pak. Tahu, Pak, semacam bersandiwara. Oke, terima kasih. Orang bijak yang mengenal permasalahan, unsur yang ketiga yaitu perwatakan atau pengolahan.
suatu drama mulai ditampilkan. Dalam hal ini pula, penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada tahap komunikasi atau yang tingkatan konflik. Pada tahap ini semakin banyak insiden yang terjadi. Beberapa konflik sebelumnya akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Kemudian yang keempat ada merupakan tahap puncak dari konflik yang ada. Di tahap ini merupakan tahap puncak dari pekerjaan yang terjadi mulai dari awal cerita. Dan yang kelima ada resolusi, merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Terlihat dibagi menjadi tiga, ada alur maju, alur mundur, dan alur sambungan. Yang pertama alur maju atau biasa disebut progresif, yaitu alur cerita yang berjalan maju mulai dari masa kini hingga masa yang akan datang. Yang kedua alur mundur atau regresif, kebalikan dari alur progresif tadi, yaitu alur cerita yang berjalan mundur. Artinya masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga ada dua alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga dengan alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan yang saling terkait seperti satu dengan lain. Kemudian unsur selanjutnya ada setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut juga sebagai latar cerita. Setting memiliki tiga dimensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setting atau latar tempat merupakan tempat kejadian cerita dari sebuah drama. Misalnya di rumah, di sekolahan, di medan tempur, di media makan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setting atau latar waktu merupakan haru, gembira, menyedihkan, dan sebagainya. Mungkin juga menggambarkan suasana kehidupan di budaya Jawa, masyarakat Betawi, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu dialog atau percakapan. Ciri khas naskah drama adalah berbentuk cakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan dialog dalam naskah drama. Yang pertama, dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari karena di dalam drama merupakan tiruan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ragam bahasa dalam dialog drama tersebut menggunakan bahasa lisan yang komunikatif serta juga bukan ragam bahasa tulis. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata yang digunakan di dalam sebuah drama juga harus berhubungan dengan konflik serta program tersebut. Yang keempat, dialog dalam naskah drama harus bersifat estetis, artinya memiliki bahasa yang indah. Yang kelima, dialog juga harus dapat mewakili tokoh yang dibawakan, baik itu secara psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis. Selanjutnya ada unsur intrinsik berupa konflik. Konflik merupakan penekanan atau juga masalah dalam drama. Konflik dibedakan menjadi dua, ada konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal merupakan sebuah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya atau biasa disebut dengan konflik fisik. Yang kedua, ada konflik internal, merupakan konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri atau disebut dengan konflik batin. Unsur terakhir yaitu amanat atau pesan pengarang. Amanat merupakan pesan yang disampaikan. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang dibagikan. Artinya unsur-unsur ekstrinsik tidak terlibat pada jalannya cerita, namun keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Yang termasuk unsur ekstrinsik sebuah drama yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis pemain dan guru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Terakhir, kita masuk ke pembahasan ciri-ciri kebahasaan seks drama. Menurut Stephen Wood, seks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, misalnya sebelum, sekarang, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Yang kedua, banyak tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita, oleh karena itu dia adalah individu yang
Meninjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan kita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral atau tokoh utama, yaitu tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita, dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. Hadirnya tokoh tambahan menyebabkan ada peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi begitu. Dan berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis menggunakan hak berbeda yang menghasilkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, beristirahat, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata. Oke. Apakah saya sudah glowing kali ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah Anda memperhatikan materi yang tadi ditayangkan, nah kita membuat kesimpulan bahwa unsur dalam drama itu terbagi di dalam dua bagian. Setelah Anda menyimak atau menonton tayangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dalam drama itu terbagi dalam dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu terbagi di dalam sub 5, ya, ada 5 sub. Yang pertama tema, kedua tokoh atau penokohan, latar setting dan amanat. Masing-masing itu memiliki fondasi atau unsur membangun dalam sebuah drama. Ya. Nah, siswa-siswa atau anak-anakku yang saya banggakan, saya sudah memberikan tugas atau mengirimkan file ke grup WhatsApp yang kalian, grup WhatsApp kelas. Coba dicek deh, ada nggak? Nah, silakan buka handphonenya masing-masing. Ada ya? Nah, setelah Anda membuka, silakan Anda membuat kelompok masing-masing. Ya, membuat kelompok masing-masing. Satu kelompoknya 3 atau 4 kelas. Silakan. Ya. Dia tidak apa-apa. Yang tidak bagian silakan ikut saja ke kelompok yang ada. Anak-anak, setelah coba deh lihat handphone Anda masing-masing. Nah, di sana saya sudah mengirimkan satu naskah. Judulnya. Ya, silakan Anda buka grup WhatsApp-nya. Di situ saya sudah mengirimkan naskah yang berjudul Matahari di Jalan Kecil. Ya, ini udah baru lah. Ya, jangan kasus seperti itu ya. Untuk membangkitkan semangat, mari kita melaksanakan senam penguin. Ada yang tahu senam penguin? Ada. Silakan semuanya berdiri. Oke. Sudah siap? Oke. Siap semuanya? Mari kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1.
Bareng ya. Beres nih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Apakah Anda ada kesulitan? Tidak. Tidak ada kesulitan ya? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai. Mari silakan untuk dipresentasikan ya. Nah, soal ini yang harus dibenerin soalnya ada yang salah. Aku ngerjain dulu yang ini ya, kalian lanjut nyari materinya di HP. Ya. Buka. Iga. Silakan masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang pertama adalah kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3 dan seterusnya. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan unsur infinite naskah drama. Unsur-unsur
ditampilkan mengenai seseorang yang pandai bersilat lidah sehingga ia dapat lari dari sebuah kesalahan. Realita-realita tersebut digambarkan secara utuh dan kompleks sehingga membuat pembaca dapat menafsirkan sendiri kesatuan tema tersebut. Yang kedua itu amanat. Amanat atau pesan pengarang yang hendak disampaikan pengarang melalui dramanya harus dicari oleh pembaca atau penonton. Amanat adalah maksud yang terkandung dalam suatu drama. Menurut Sudirman bahwa tema merupakan gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Dari sebuah karya sastra ada kalanya dapat diangkat suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang. Itulah yang disebut amanat. Jika permasalahan yang diajukan juga diberi jalan keluarnya oleh pengarang, maka jalan keluarnya itulah yang disebut amanat. Amanat yang terdapat pada sebuah karya sastra bisa secara implisit ataupun secara eksplisit. Implisit jika jalan keluar atau ajaran moral diisyaratkan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Eksplisit jika pengarang pada tengah atau cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, dan nasihat. Sudirman. Amanat berkaitan dengan pesan yang hendak disampaikan oleh seorang penulis kepada pembaca untuk bisa memaknai dari keseluruhan isi naskah drama. Amanat berisi pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat dijadikan referensi berpikir dan inflasi bertindak pembaca nantinya sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Amanat yang coba ditampilkan dalam naskah drama di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alur atau menganalisis unsur infinisi. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah hari ini kita pelajaran sudah selesai. Namun sebelum pelajaran itu kita selesaikan, mari kita tarik kesimpulan bahwa dalam drama itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur infinisi dan unsur eksplisit. Ya, unsur infinisi itu terbagi dalam 5 ya. Ada plot atau alur. Alur dibagi dalam 3 poin. Ya, ada alur awal, tengah, dan akhir. Yang tengah biasanya berisi mengenai pengenalan konflik atau pengenalan latar setting sebuah cerita. Tengah adalah pengenalan konflik ya sampai ke akhir konflik, dan akhir itu adalah ending, yaitu akhir daripada konflik. Biasanya terbagi di dalam 2. Ada sad ending atau ending yang bersedih dan ending yang membahagiakan. Yang ketiga ada tokoh. Ya. Tokoh atau penokohan. Watak terbagi di dalam 3. Ada antagonis, antagonis, dan protagonis. Setelah itu ada latar setting atau tempat terjadinya sebuah peristiwa. Yang terakhir adalah amanat atau pesan yang disampaikan. Ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.